ternyata setelah memaklumi diri sendiri dan memaklumi orang lain, kesel Mas. Kalau menurutku child free itu sah-sah aja kalau buat aku. Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Cipeng di sini masih bersama Zebra Cross. Kali ini saya akan mengajak teman saya, ya seorang solois, cewek tentunya, Mary Jona. Selamat datang. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Gimana kabar? Enak Mas. Enak ya. Alhamdulillah. Ya akhir-akhir ini cukup terserang beberapa virus. Virus apa ini? Sedikit bokek. Alhamdulillah sehat Mas. Mas Ipeng gimana kabarnya? Selalu baik dan selalu mengemaskan. Iya sih. Lucu Ini banget. proyek-proyek solo ini apa berjalan dengan sangat mulus kah atau banyak tantangan? Iya. Kalau proyek soloku sih sebenarnya kemarin aku ngeluarin satu album Mas. Ya. Itu isinya 8 lagu yang tak kerjakan mulai 2022 sampai 2024. Sebenarnya sih tak jadiin album itu karena single-singleku yang tak rilis per lagu itu ke take down semua. Oh, Mungkinnya, kenapa bisa gitu? Nah itu kurang tahu. Jadi aku tanya agregatornya itu katanya kita nggak bisa ngasih info karena ini adalah masalah internalnya agregator. Akhirnya aku minta tolong ke Mas Rama di Sunset Road untuk ngerilisno jadi album. Soalnya aku juga mengalami seperti itu ya, sedikit curhat ini. Jadi kan proyekku yang Super Cheap ini kan sebelumnya udah ada 2 rilisan. Memang akhirnya sengaja kita take down karena kita memotong nama kan sebenarnya. Nanti dikiranya ini 2 band yang berbeda. Ya, akhirnya kita putuskan untuk take down yang rilisan 1-2. Jadi sementara baru. Ini maksudnya super terus cheap gitu ah? Super Cheap and the Young Mother Hunter awalnya. Jadi ini akhirnya kita potong. Awalnya aku mencoba untuk memaksakan bahwa ini satu band, cuman dari pihak agregator dia ngomong ya ini terhitung nantinya 2 band yang berbeda. Akhirnya saya putuskan untuk udah take down aja. Iya, soalnya yang apa tadi? And the Young Mother Hunter. Itu nggak akan keluar lagi? Ya nanti mungkin akan aku rilis ulang, tapi nama tetap seperti itu saja. Ya. Sip. Akhirnya sementara aku take down untuk memuluskan yang ini dulu. Iya. Gitu. Sekarang tuh kita sebagai musisi tuh harus cukup kritis Mas tentang agregator iki. Apa ya? Kayak kasusnya Mas Cipeng tadi misalnya. Iki sakjane iki sak band. Tapi karena namanya sing dulu ini berbeda, akhirnya 2 artis yang berbeda kan gitu. Ya, aku sih itu memaklumi ya. Memang itu hitungannya namanya kan beda udah. Ya akhirnya aku memutuskan untuk take down aja. Iya, secara penulisan itu kayak kita harus sangat-sangat memperhatikan gitu. Soalnya ada satu band legend Indonesia. Itu penulisannya kan sebenarnya dipisah nih. Misalnya A, B gitu. Harusnya A, B ini digabung. Itu jadi 2 artis yang berbeda. Jadi ini nanti masalah kayak royalti dan lain-lainnya bingung agregator. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong soal albummu ya atau lagu afirmasi, bercerita tentang apa ini? Padahal kan pembukaanmu memang lagi menipis sih. Kayaknya fungsi lagu dari afirmasi ini apa? Ya sesuai dengan judulnya ini emang untuk mengafirmasi diri sendiri ya. Kalau ketika aku nulis itu sih aku lagi ada sebuah case gitu yang buat aku down karena aku terlalu memperdulikan perasaan orang lain daripada perasaanku dewe. Akhirnya aku bikin tulisan ini untuk mensupport diriku sendiri gitu Mas. Bahwa wis ta lah sing wis mbok lakukan itu wis terbaik. Gak apa-apa wis ta lah wis terbaik. Lek orang lain
itu menilainya kurang baik, ya wes itu urusannya mereka, karena kamu hanya bisa mengontrol dirimu sendiri. Kamu gak bisa ngontrol feedback yang dikasih orang. Kayak gitu. Akhirnya tak rungok-rungokno, bukan tak rungokno, tak baca terus. Terus aku minta tolong ke salah satu temanku, namanya Bias. Bias ini vokalisnya Roulette sekarang. Vokalis yang baru. Dia pintar bikin lagu emang. Jadi, ayo kayak lagu ini aku ada lirik. Akhirnya dia bikinin, cocok, terus tak kasih ke Mas Bambang Morning After. Ya. Jadilah afirmasi. Afirmasi. Iya, kayak gitu. Apa sih mbok rasakno ketika membuat lagu afirmasi? Karena memang waktu itu case-nya cukup berat. Jadi ketika Bias sudah selesai bikinin untuk nadanya, terus Mas Bambang juga udah selesai bikinin musiknya, karena aku take vokal. Itu setiap kali aku latihan nyiapno vokalku buat tak masuk di musiknya. Itu aku butuh prepare 2 minggu Mas buat menenangkan diri. Jadi setiap kali tak nyanyiin aku nangis aku. Wah, pasti aku nangis itu ya apa kan gitu. Akhirnya setelah 2 minggu itu aku baru ngubungi Mas Bambang. Mas, aku siap take. Tapi ono nggak hal sing mbok rasakan ketika lagu ini wis terekam ya, istilahnya layak didengar atau dipublikasikan, ngefek nggak kayak awakmu dewe secara afirmasinya? Waktu itu karena memang circleku belum seluas sekarang gitu Mas ya, itu sangat-sangat berdampak buat psikisku. Intinya memang awalnya niatku nulis buat diriku sendiri, dan akhirnya yang ngena gitu loh. Perlahan-lahan aku merasakan diriku mulai sembuh kayak gitu. Dan ternyata teman-temanku yang mereka punya case-case-nya masing-masing, ketika dengerin mereka juga merasakan hal yang sama. Kayak, oh ini lagu ini cocok buat memeluk diri sendiri. Kayak gitu. Minimal itu berdamai dengan diri sendiri ya. Salah satunya bisa nggak? Berdamai dan ya lebih apa ya? Kadang kita lupa loh, pas tekan masalah selalu kayak nggolek kesalahannya orang kan gitu. Padahal kita aja yang kurang bersyukur terhadap diri kita. Gitu. Nangis ngos. Enggak apa-apa, nangis silakan. Ya pokok jangan meminta uang ke saya. Padahal kate ngono ujung-ujungnya itu. Nah, ini seberapa penting sih lirik afirmasi bakalan mengena, entah itu kayak nang awakmu dhewe ataupun ke orang lain. Sing selama iki ya. Kalau seberapa penting mungkin masing-masing orang punya jalannya sendiri untuk menemukan hal apa yang ada dalam dirinya gitu ya. Tapi dengan lirikku yang lugas itu mudah untuk dicerna, dan sehingga ya lebih gampang aja gitu loh ketika kita ingin menyatakan pada diri kita, ya aku lu sayang ambek awakmu, awakmu kok mentingno orang lain sih. Wis ta lah, aja dirungokno wong liya, rungokno awakmu dhewe dhisik. Gitu. Jadi kalau secara dampak mungkin kita gak iso ngukur secara kuantiti. Tapi orang-orang di sekitarku alhamdulillah feedbacknya itu baik gitu Mas. Harapanmu tekan lagu iki apa? Harapanku bisa mewakili jiwa-jiwa yang banyak case. Ya, ini contoh kasusnya itu kasus yang spesifiknya modelnya apa iki? Aku tuh orangnya cukup gak isoan gitu Mas. Cukup gak isoan, akhirnya ketika orang lain minta bantuan, tak bantu sak isoku. Jiwa ragaku tak persembahkan kayak gitu lah istilahnya. Tapi ketika aku merasa sudah ngekei kabeh sing tak punya, supaya temanku atau orang-orang sekitarku ini mencapai tujuannya, itu feedbacknya itu kayak apa ya, kita ya kadang ya manusia ya, kadang kita ngerasa loh kok feedbacknya mek ngene tok, atau loh kan aku wis ngekei sakmono kae, mosok nggak dianggap. Nah contoh-contohnya kayak gitu kan itu manusiawi banget sih, apalagi buat perempuan rata-rata kayak gitu. Ya bisa jadi mungkin ya untuk kedepannya jangan terlalu baik. Iya aku saya kira tuh jahat. Iya, karena
seringan gini delok di reel atau apa, kamu terlalu baik kayak. Kamu terlalu baik banget iya, buat kan, aku kayak gitu ya, kan bener-bener. Kayaknya lebih baik ya kita sedikit ya nggak peduli lah. Karena apa ya? Ya iku mang sih terlalu baik itu rata-rata lebih banyak dimanfaatkan. Ya. Jadi dengan case tahun 2022 itu memang cukup merubah apa diriku gitu Mas, untuk gak terlalu ngurus uang, untuk lebih peduli terhadap diri sendiri dan orang-orang yang paling deket lah paling enggak. Apa sih ngurusi uang sing adoh gitu loh. Wong sing di sekitarmu iki lho perlu mbok urusi kayak. Selain lagu afirmasi ya, lagu apa meneh sing menjadi andalanmu di albumnya? Jadi sebenarnya aku awal nulis afirmasi itu disusul dengan judulnya arketipe. Arketipe ini sebuah sudut pandang manusia yang dihasilkan karena pengalamannya. Nah, jadi setelah kita mengafirmasi diri dan si akeh ae wong-wong sing tidak apa ya, nggak cukup baik menurut aku di mataku, itu aku harus memaklumi mereka. Yang pertama kan afirmasi memaklumi diri sendiri. Yang kedua arketipe ini memaklumi orang lain, bahwa orang lain itu mereka itu sebenarnya nggak ada hitam dan putih, mereka itu semua abu-abu sebenarnya gitu loh. Jadi ya wes, namanya juga manusia. Kamu nggak bisa berharap ke manusia, itu yang kedua. Nah sebenarnya ini tak jadiin trilogi Mas. Yang ketiga ini aku survei ke teman-temanku, menurutmu setelah arketipe ini kita maklum ke apa lagi? Oh ini aja, kita maklum terhadap kegagalan yang terjadi. Wah, karena sing dua ini tak alami dewe. Masa aku kudu ngenteni mengalami kegagalan kan gitu kan nggak mungkin. Akhirnya setelah 2 tahun aku baru bisa menulis lagi. Ternyata setelah memaklumi diri sendiri dan memaklumi orang lain, kesel Mas. Akhirnya yang ketiga ini judulnya Tidur Seminggu. Aku kesel kayak nyaponi kebodohan orang, nyaponi kelalaian yang dilakukan orang-orang di sekitarku. Kok aku terus sih, aku tak tidur seminggu. Ngono akhirnya. Akhirnya wes gak malu-maluman tak turu ae kayak gitu. Jadi 3 lagu ini sing tak jadiin andalan di album ini. Gitu. Apa kamu kok memilih apa ya tema-tema yang kehidupan, terutama kehidupan pribadimu ya? Ya balik lagi ke afirmasi, sebenarnya aku nulis kayak diriku sendiri. Ya siapa tahu nanti bisa bermanfaat buat orang lain yang merasakan hal yang sama kayak gitu. Harapannya itu sih. Lagu lainnya mungkin sing akan menjadi andalan berikutnya sing di. Nah ini dari 8 lagu ini sebenarnya ada 2 lagu religi. Yang satu judulnya Metafisika, ini kerinduanku terhadap Al-Quran waktu itu Mas. Jadi di dalamnya itu ada khotmil Qurannya. Terus aku berkolaborasi dengan Mas Boni Rutsi, rapper, dan juga El Nino Juna, dia penyanyi remaja gitu, dia dari Gunung Kawi sana dekat rumahku kayak gitu. Kalau yang satunya itu rindu tentang Ramadan, jadi diapel pas Ramadan kayak gitu. Terus kalau untuk 2 lagu lain itu agak-agak British pop gitu, itu menceritakan tentang kisah cinta. Kalau yang satu judulnya Dalam Damai, jadi waktu itu aku menulisnya pas ketika ada temanku basisnya The Beatles meninggal, itu aku ngerespon dengan bikin lagu itu. Juga kebetulan omku meninggal waktu itu, sama-sama musisinya juga. Gitu. Selama ini segmen pasarmu ke arah mana ya? Ke arah ibu-ibu. Ibu-ibu ya? Ibu-ibu yang banyak case. Ibu-ibu yang banyak case ya, ibu-ibu yang sih merasa remaja kayak gitu kan. Apa ya, nggak fokus di dalam rumah tangganya, tapi fokus di pertemanan atau keluarga besarnya mungkin kayak gitu. Itu kayaknya relate sih dengan lagu-laguku. Karena kan saiki kan lagi akeh ya kaya wong wedok ngomongno child free dan sebagainya. Oh iya, ya apa ya antara ini setuju atau enggak ya pokoknya aku agak gak setuju ya gitu. Iya. Tapi menurut pandanganmu ya apa?
Kalau masalah child free itu sebenarnya kan kebebasan masing-masing ya Mas. Ya. Kalau aku memang menikah dengan suamiku, itu kita sudah kayak deal-dealan gitu. Aku mau anak 5, tak turuti Mas, kan gitu. Oke, wis anak 5 wis mari kan Mas. Terus berarti anakmu 5 lagi? Anakku 5, yang hidup 4. Iya. Hidup 4. Terus teman-temanku yang seusia aku, misal mereka belum diberi momongan, entah itu mereka single ataupun mereka itu sudah menikah, aku kasih afirmasinya itu gini, wes aku kadang itu kepingin pacaran loh rek ambek bojoku, pengen berduaan kemana-mana, walaupun isok sakjane gitu. Terus lek kamu sekarang memaksa untuk punya momongan dengan cara apapun, tapi belum dikasih, ya wes kalian berarti ditakdirkan buat pacaran. Pacaran ini mahal gitu loh, nggak semua orang bisa merasakan pacaran berduaan ini lama. Aku mesti ngasih pendapatnya seperti itu sih ke mereka. Jadi kalau untuk child free sendiri, balik lagi itu keputusan yang harus kedua belah pihak ambil gitu ya, sepakati gitu. Biasanya itu sing rodok kontra itu keluarga ya Mas. Keluarganya. Jadi gimana cara kalian memberi pemahaman itu kepada keluarga besar kalian ataupun teman-teman di sekitar kalian biasanya lek riyo takon kapan duwe anak dan lain-lain. Kalau menurutku child free itu sah-sah aja kalau buat aku, karena itu menyangkut juga di kesehatan mental sebenarnya Mas. Karena nggak semua orang itu bisa jadi orang tua. Gitu. Itu yang tugas terberat. Tugas terberatnya itu. Karena kita harus merencanakan mulai sebelum program hamil misalnya. Nanti mereka ini mau disekolahin di mana? Ada yang kayak gitu soalnya. Kalau aku sih los-los aja. Aku lebih ke nuruti anakku kayak gimana-gimananya. Ya itu cukup beratnya pas mereka harus merencanakan itu loh Mas. Kalau mereka tipe-tipe sing kayak aku sing tidak merencanakan, yo pen saja sih. Ya berat juga ya kadang. Ya itu mang tiap wong kan punya masalah masing-masing. Benar. Ini bahas lainnya aja ya. Iya bahas lainnya. Kayaknya terlalu berat ya kalau dilanjutkan. Ini soal proyek terbaru ya. Niema ya, Niema. Oke. Iki apa bedanya ambek dengan Mary Jona? Jadi awalnya tuh gini, tak ceritani dulu ya. Basisku namanya Mas Aza. Mas Aza ini adalah anak show gitu deh. Aku kenalnya memang di event, terus kita pernah ketemu di event. Aku waktu itu featuring dengan Isokuichi, terus kita ngobrol-ngobrol. Nah, aku dengar-dengar dari teman-teman event ini, itu loh si Azza lo kepingin band-bandan maneh gitu kan. Nah, terus aku tanya nih Mas Azza, Mas, kamu lek punya lagu, sini tak nyanyi no. Maksudku buat proyekku solo gitu loh. Karena kan dia ada willing untuk bermusik lagi nih setelah vakum sekitar 10 atau 15 tahun gitu kalau nggak salah. Oh iya, langsung dibikin no. Terus sama dia direkam musiknya di Mas GG, di AA. Terus dia ngajak teman di kampungnya, teman musik juga, namanya Mas Jijun. Mas Jijun ini anak desain gitu deh. Dia drummer, ayo isiin drame gitu kan. Nah, bahas sampai drame kan wes. Mas Gege diminta tolong buat ngisi gitarnya. Nah, sampai waktu aku take lagu pertama selesai. Kok lanjut lagu kedua deh. Oh iya oke. Ini pikiranku sih, ini buat soloku sih. Lagu kedua selesai, terus kok ada band-bandan aja deh kayak gitu. Nah, aku kan selama ini memang wes gak ngeband karena males maker ya Mas. Maker banyak kepala ini loh. Karena rata-rata bandku memang dari awal koyo sing akeh maker tuh aku gitu kan. Nah, Mas Azza itu present gitu kan. Mungkin ku lek wede ngeband iki show manajemennya siap. Iya bagian visualis siap gitu kan. Produser musiknya wis jelas gitu ya Mas Gege gitu kan. Ya apa iki? Oh ya wis lek mikir bareng aku mau. Ya wis akhirnya jadilah Niema. Nah, untuk kemasan musiknya
kita mengusung rock. Rocknya ya dibubuhi banyak hal sih. Ada yang progresif, terus ini untuk single pertama nanti kita featuring sama Mas Ipung Power Metal. Oh iya. Jadi Mas Ipung ini akan masuk ke musiknya anak-anak kekinian nih. Nanti ditunggu aja gitu ya. Jadi ya seneng aja lah Mas, banyak yang bantu mikir kayak gitu. Lah aku ndelok di sosmed ya, kayak Niema ini lebih konseptual ya. Iya, lebih terkonsep. Ya wis jelas lah gitu daripada Mary Jonal. Aku kan sakarepku aku kate musik sing modelnya opo. Tidak dalam satu genre. Secara fashionnya. Iya, fashionnya juga kita kolaborasi. Iya. Oh, tematik ya. Tematik. Kita kerja sama ini Mas, salah satu fashion designer berbakatnya Malang, namanya Mbak Zizi. Itu dia konsepnya itu apa ya, agak-agak K-pop gitu. Jadi produk-produk jeans kalian kalau misalnya gak kanggo wisan, itu bisa dibawa ke MCC di lantai 5 buat di upcycle. Istilahnya upcycle ya, bukan recycle. Jadi jeans ini akan dipakai, akan dirombak menjadi sesuatu yang lebih mahal, intinya kayak gitu sih. Nah itu kita pakai kemarin. Apa yang menginspirasi tentang Niema ini? Namanya? Ya entah itu nama atau secara konsep musiknya. Kalau ngomongin konsep musik mungkin Mas Gege ini lebih paham ya. Cuman memang beliau juga menyesuaikan dengan kapasitas personilnya masing-masing. Kan suaraku ya wis ngono iku. Terus kalau Mas Aza ini ya wis kayak gitu, Mas Jun kayak gitu, Mas Gege nih kayak gitu. Jadi ini tidak ada konsep khusus sebenarnya, tapi ketika lagu ini tercipta, iki apik lek digawe kayak gini. Kayak gitu sih sebenarnya Mas. Kalau nama sendiri kemarin Mas Gege. Mas Gege ini ngeriset Mas. Wah, super wong itu. Ngeriset dari berbagai keyword atau apalah itu ya yang berhubungan dengan SEO-nya, akhirnya ketemulah Niema. Niema itu sendiri artinya berkah sebenarnya. Berkah. Iya. Diambil dari bahasa apa ini? Karena Mas Gege ini fasih berbahasa Arab. Iya. Dia ngambil bahasa Arab. Berkah. Berkah, iya. Ya, setahu sih, aku kerja sama Mbak Gege, aku mulai album Bunda Lowaru ketiga ya. Iku di tahun 2007 aku mulai ngetik itu aneh sampai hari ini aku bekerja sama dengan Gege. Ya memang setahuku dia tukang ngulik ya. Iya. Sinau tok uripe. Jadi wis aku pengin iki moro-moro ndek utoke koyo Google lho ya. Moro diketik ngene. Kok iki ya. Lah kan. Iya. Sing membuatku yakin dengan Niema ya salah satunya iku Mas. Iku sing gare aku sampai hari ini tetap bekerja sama dengan dia. Iya. Keren. Iku utoke iku koyo AI lah. Iya. AI menungso ya iki. Moro-moro diketik ini kok iki ya? Oh iya. Iya wis. Keren banget. Iki ngomongno lainnya wis ya. Ini kan awakmu lebih dikenal apa ya, maksudnya sering di MCC. Ya. Bisa nggak sedikit banyak dijelaskan buat teman-teman yang belum tahu soal MCC atau kegunaannya di sana itu seperti apa? Jadi ngomongin rada historis gitu ya Mas ya. Aku kan masih baru 2,5 tahun ini belajar di MCC gitu kan. Jadi aku tuh tergabung di Malang Creative Fusion. Sejak 2023, waktu itu persiapan grand launchingnya MCC. Aku ya nol wis, gak ngerti MCC itu apa gitu kan. Jadi ternyata MCC ini diinisiasi oleh Malang Creative Fusion itu sebagai kayak rumahnya pelaku ekonomi kreatif. Rumah ini kayak gimana gitu kan ya. Jadi ketika para pelaku ekonomi kreatif ini butuh tempat buat mengeksplor dirinya untuk showcase, bahkan mereka menyalurkan ilmu, berkolaborasi dengan berbagai subsektor, itu bisa di situ. Jadi contohnya kayak gini, pemerintah ini memberikan kail untuk para pelaku aircraft yang lagi mancing kan gitu ya. Jadi kailnya ini berupa insentif.
insentif ini dibentukno sebuah rumah ini, Mas. Jadi misal kayak dhewe musisi nih. Dhewe pengen launching. Tapi biasanya kita nyari tempat kan sewa. Ya. Durung maneh engko bayar listrike, durung nyewa sound systeme, alat-alate gitu kan. Sak dokumentasine. Itu lek dirupakno uang kan wis berapa juta kan gitu ya. Nah, di MCC ini ada. Jadi paling enggak ketika kita ingin menghasilkan atau ada perputaran ekonomi di bidang musik, terutama di event gitu. Iki MCC iki wis ono wadahe, kalian tinggal gimana caranya ngerupakno dadi cashback duit gitu loh. Misalnya kita bisa tiketing, ya wis tiket itu masuk semuanya ke si penyelenggaranya ini kayak gitu. Tidak. Ada nggak syarat-syarat khusus untuk menggunakan lokasi itu? Syarat khususnya entah itu yang jelas untuk atau apa? Oh, caranya. Ya, caranya. Caranya booking online di mcc.org.id. Nanti silakan daftar akun komunitas atau instansinya yang mau bikin event. Udah gitu aja terus booking. Nanti ada pilihannya tanggal, ruangannya, lek kosong ya bisa di booking kayak gitu. Offline nggak bisa ya? Apa? Offline. Tetap kok sama dikondisiin. Itu tetap aja, sama aja semuanya. Mungkin ada syarat lain. Karena syaratnya digunakan untuk kegiatan ekonomi kreatif, Mas. Ya. Itu sih. Karena aku pernah dengar isu juga ya. Kalau bukan KTP Kota Malang, maksudnya Malang Kota ya, itu nggak boleh. KTP-ku kabupaten. Lah, kan kalau KTP-ku juga kabupaten. Ya. Setauku selama ini bisa sih, Mas. Bisa, ya? Teman-temanku musisi Surabaya juga bikin video klip di MCC, mereka juga booking. Bisa kok. Tapi kalau ada rules lanjutan aku kurang tahu ya. Terus di MCC sendiri ku ada apa aja gitu yang bisa memfasilitasi teman-teman entah itu pelaku industri kreatif atau musisi, itu apa ae sing ono di kono itu. Kalau kita masuk ya. Gumel ya, kok tak mau segera. Jadi di lantai 1 itu kita ada outdoor stage. Outdoor stage yang biasanya kita pakai bikin voice noise di depan itu. Terus kemudian masuk ke lantai 2 itu ada hall. Hall ini kita punya MCC punya MCC itu punya videotron yang itu biasanya dipakai seminar ataupun event jadiin background gitu. Itu kapasitasnya itu duduk mungkin 100-150 bisa di situ. Terus kemudian ada Boy Smart. Boy Smart ini kayak showcase-nya teman-teman UMKM Malang. Jadi teman-teman punya produk entah itu kriya, fashion, apapun sebenarnya nanti mungkin iso diinisiasi gawe display bajune teman-teman musisi juga di situ. Terus ada lagi ruang podcast. Ruang podcast ini wis disediakno mic-nya, terus ada LED-nya juga. Habis itu di sampingnya ada ruang broadcast kayak penyiaran berita-berita di TV itu. Ya mungkin kayak gini ya. Sekilas. Sekilas kayak gini. Terus ada juga ruang animasi dan game. Ada Malang City Planning Gallery. Jadi di situ kita bisa lihat Malang tempo dulu, saat ini dan masa depan. Berarti sono galeri foto-foto ya. Ada galerinya itu di digital Mas. Gitu. Ada yang 3D juga. Terus kita bisa foto-foto sama pahlawan-pahlawan masa lalu. Gitu. Itu secara patung atau foto aja? Digital. Jadi kayak hologram. Itu lantai 2. Di lantai 3 itu ada ruang kelas, ada ruang meeting, itu kapasitasnya maksimal 50 orang. Terus habis itu ada food court. Ya, kita nyebut food court. Jadi di situ ada program gastropreneur. Gastropreneur ini teman-teman kuliner F&B sing mereka ini diinkubasi di MCC, Mas. Nah, iki ngomong kuliner ya. Berarti setiap hari dia mangkal di situ. Maksudnya jualan di situ ya? Iya, booth-nya memang di situ. Jadi sejauh ini ada 19 brand yang diinkubasi sama MCC. Gitu. Nah, ketika nggak ada kegiatan di sana, mereka dapatnya dari mana gitu. Itu? Nah, sebenarnya itu kan PR buat masing-masing brand untuk gimana caranya mendatangkan masa sendiri. Karena kan ya apa?
masuk berentok sih, masuk muncul berentok, ya ayo gimana caranya orang ini tertarik sama produkmu. Nah itu masuk di program inkubasinya seperti itu. Kan aku ingin ini ya, aku sempat bikin sama ya, maksudnya bukan aku ya, maksudnya aku temen-temen sempat bikin lapak merchandise pas menjelang hari raya kemarin. Nah kan rencana ini mau dibikin rutin gitu. Kayaknya aku tertarik untuk ke MCC. Mungkin acara ini akan dibikin setiap sebulan sekali atau apa. Nah kemarin kan lapak merchandise ini tetap ada bandnya gitu loh. Jadi kan maksudnya rencana kemarin tuh masih cari-cari lokasi, mungkin bisa dikelilingkan atau apa. Ya kayaknya dengan obrolan iki mang kayak MCC mungkin bisa lah gitu, mungkin bisa untuk dijadikan tempat singgah berikutnya. Iya, sangat bisa sih. Gitu. Nanti sama tinggal pilih aja katanya di sebelah di. Ya otomatis kan yang jelas nyedeki panganane lah. Ya. Boleh tutulan kaos kate di lantai gini boleh makannya waktu kan ya. Ada 2 lokasi Mas, di lantai 3 sama di lantai 5 kalau untuk gastropreneur. Iku podo enake wis. Engko tinggal diatur aja. Soalnya kan ini konsepnya tetap kita bikin acara lapak merchandise ini ya secara free ya untuk semua yang hadir itu free. Tapi tetap aku kasih suguhan ben-benan meskipun skalanya nggak besar ya secara sound dan sebagainya ya minimal masih terdengar lah. Iya, ada soundnya ono di MCC Karanggawe. Bisa dikondisikan lah. Jadi itu poin yang aku dapat tadi. Padahal sih 3 lantai, ono 8 lantai Mas. Ya, makanya itu. Lah untuk teman-teman musisi mungkin yang biasa dipakai itu di lantai 4 ada studio rekaman. Jadi wis semua disediakan di situ, tinggal bawa operator sendiri. Terus abis itu lantai 4, di lantai 5 ada amphitheater. Jadi kayak bioskop, itu ada 2 Mas. Jadi kayak LCD ini ya wis seadanya sih gitu ya. Cuman proyektor, sound system wis disediakan semuanya. Di lantai 6 ada perpustakaan, terus di lantai 7 ini ada auditorium. Tapi rata-rata ruangan yang buat ibaratnya buat pertunjukan ini no smoking area ya, hampir semua. Iya, no smoking. Kecuali lek sampean ngomong sing tentang event apa tadi? Lapak merchandise. Lapak merchandise itu di lantai 5. Itu di tengahnya amphitheater itu ada kayak bukan ruang ya. Space kosong. Nah, biasanya di situ dipakai stage cilik-cilikan. Nah, kayak gitu. Nanti wes bebas di situ ada meja kursi semuanya, teman-teman lek kate makan-makan nongkrong-nongkrong iso di situ. Itu smoking area. Ya tujuanku maksudnya tujuannya acara iki ya apa ya? Menggalakkan merchandise lah. Untuk teman-teman. Jadi diusahakan ya untuk sing main ya sapa sing kepin main ayo main. Kita hore bareng-bareng lah. Kasih showcase ya. Iya pastinya itu. Nah iki soal moga kayak kan awakmu juga terlibat gitu ya. Ya, salah satu founder. Salah satunya itu. Bisa diceritakan nggak soal tujuan awal moga sampai hari ini? Tujuan awalnya moga itu memang gini sih Mas, kita kepingin bareng-bareng ambek teman-teman musisi yang ada di Malang gitu kan secara bergantian gitu ya. Tujuan utamanya itu lek musisi bisa ikut menyuarakan tentang isu-isu yang ada di sekitar. Kalau yang pertama ini kan kita ngangkat mental health sama lingkungan nih. Nah, musisi ini bisa menyuarakannya kan ya lewat karya. Wis itu aja kan gitu. Nah, tapi di Moga ini karena kita juga berdampingan dengan teman-teman pecinta lingkungan, pegiat-pegiat lingkungan gitu, kita bisa mengkonkretkan untuk Green Mission. Green Mission ini penanaman kayak gitulah Mas. Aku juga baru ini terjun dek hal-hal sing seperti ini sih sebenarnya. Jadi banyak belajar juga. Ternyata pentingnya menanam itu kayak gini. Terus tanaman apa aja sih yang bisa ditanam di daerah ini, yang nggak bisa itu apa? Itu baru benar-benar
belajar di Moga ini. Jadi selain kita membuat karya tentang lingkungan dan mental health ini, kita juga berupaya untuk membuat rumah kita Malang ini lebih baik lagi walaupun sakit gitu. Iya. Minimal ada kontribusi dari teman-teman kaula mudanya. Betul. Nah, ini kan konsepnya kompilasi ya. Kompilasi. Nah, kenapa moro-moro terpikirkan bahwa kayak bikin kompilasi saja? Ini apa? Sebenarnya sih aku awal itu dapat amanah dari Mbak Nova Arut untuk John bantuan, mungkin karena aku aktif di sosmed ya, bantuan arek-arek kayak gitu. Akhirnya waktu itu aku dan Mas Unyil Tropical Forest, juga ada Mas Aldo, ada Bima juga. Kita ngobrol, menentukan tema, juga menentukan line up-nya ini calonnya itu siapa aja sih, kayak gitu. Waktu itu kan Mas Ipeng salah satunya yang tak approach kan. Tapi Mas Ipeng lagi ya itu ya. Mas Ipeng persiapan albumnya Super Cheap seperti itu, teman-teman. Jadi waktu itu tersisa dari beberapa yang kita lamar, itu yang jalan 14. Salah satunya Mary Jona. Nah, itu all genre ya berarti? All genre Mas, mulai metal, pokoknya underground ada, rock ada, terus blues, gilangnya apa ya gilangnya? Ya agak-agak blues-blues gitu. Terus ada juga ska. Mad Brother. Terus apa lagi ya? Yang kebanyakan rock sih. Moro-moro tercetus gitu ya, Moga kan ya aku ya. Awalnya pas untuk kabar itu ya kaget juga kan. Nah, akhirnya kan sempat ngobrol meskipun setengah-setengah. Setengah matang. Ya akhirnya wis berjalan ya. Kapan rilis rencana? Kita bertepatan dengan Hari Bumi nanti tanggal 22 April, Mas. Nggak ngejak Bumi ya? Ngejak Bumi sing cilik, anakku nomor 5 jenenge Bumi. Oh iya. Mas Bumi diajak dong, dia workshop datang kok dia. Oh itu Bumi melok anusan ya? Workshopnya dia datang. Nggak mesti ikut di kompilasi nggak? Komplikasi. Oh komplikasi. Ikut di komplikasinya dia. Untuk rencana ke depan ini apa? Selain Mateo untuk proyek-proyekmu lah. Aku ya? Aku ini sih Mas, sebenarnya ada satu hal sing tak cita-citakan tapi gak ngerti ya, kayak mustahil tapi ya semoga bisa terlaksana. Aku tuh lagi sama teman-teman MCF itu berusaha ngumpulin teman-teman musisi yang ada di Malang. Ini saat ini tak kasih nama karya kerja musik. Di dalamnya sekarang sekitar 30 musisi. Ya harapanku nanti semuanya akan ikut gitu ya. Jadi ini sih kayak percobaan gitu loh. Aku kepingin itu di Malang, di semua gedung-gedung pemerintahan, di mall, di pasar, di sekolah-sekolah, bahkan ketika mereka jam istirahat kan biasanya saiki kan nyetel Spotify ya. Nah kepinginku itu nantinya yang diputer di tempat-tempat yang tak sebutkan tadi itu lagunya teman-teman Malang. Nah sekarang sudah terlaksana di MCC tok. Nah harapannya kan nanti pihak-pihak yang berkepentingan di dalam situ untuk supaya kita bisa muter lagu-lagu iki semoga bisa membantu gitu karena lah apa saya kok nyetel lagune artis-artis gede gitu kan ya. Ayo kenalin musisi-musisi yang kalian punya di Malang itu cita-citaku terdekat itu. Ya, tapi ada nggak apa spesifikasi secara genre untuk nampilin lagu di mall atau apa sekolah kan pastinya ada lah. Iya, mungkin kalau sekolah ya liriknya mungkin ya lebih dibatasi. Terus kalau di gedung-gedung pemerintahan mungkin ya nanti kita diskusikan sih Mas dengan pihak-pihak terkait itu. Musik-musik apa sih yang bisa kayak gitu. Karena tidak mustahil juga kemarin itu ini aku bikin voice noise sama teman-teman MCC itu atas supportnya Pemkot. Jadi kan kita kan waktu itu kan kalau di kaitannya sudah disupport nih, ya kan, ada bulanan atau hariannya kayak gitu. Nah kita di MCC itu pingin ada event underground yang juga disupport sama pemerintah. Dalam artian
ojo cuma mensupport musisi-musisi yang selama ini kalian tahu dengan kacamata kudanya kalian gitu loh. Kita itu ada genre lain. Contohnya kita ada hip hop, ada underground. Bisa nggak sih Pemkot ini support gitu? Ternyata bisa. Jadi ada insentif berupa fresh money Mas, yang bisa dialihkan untuk teman-teman ini. Nah akhirnya ketika kita inisiasi Boys Noise, dan itu kan eventnya kan rock underground gitu. Pemerintah itu bisa mengalokasikan misalnya sekali perform itu 5 talent dengan budget ya sebenarnya disamakan sampai kayu tangan gitu loh. Per talentnya atau per titiknya itu 500.000 potong pajak. Itu tapi kita kolektifan dulu nih karena kita butuh lighting, kita butuh soundman yang proper juga, kita butuh dokumentasi yang oke. Yaitu akhirnya dikasih setiap bulan itu 5 performer, tapi ini habisnya ini produksi sementara. Nah, karena belum ada kan sponsor yang masuk juga. Sakmono ya hitungannya ya kecil banget. Iya, sangat kecil sekali. Dan alhamdulillah teman-teman waktu itu karena saya rada minim event waktu itu, teman-teman sangat appreciate sekali. Sampai ada Boys Noise itu kelima kemarin terakhir Mas. Dan itu setengah tahun luwih ternyata. Nah ini soal produksi di Boys Noise ya. Ini kan setelah dari yang kamu jabarkan tadi di MCC itu sudah punya ini. Kenapa nggak memakai barangnya yang equipment yang ada di MCC? Karena di MCC ada barangnya, tapi nggak ada manpowernya Mas. Oh iya. Lighting nggak ada, lighting buat outdoor nggak ada, jadi kita masih harus sewa. Kayak soundman. Butuhnya manpower. Usung-usungnya juga itu kan nggak semua teman-teman di MCC ini waktunya ada buat Boys Noise gitu loh. Soalnya kan sehari di MCC itu event minim itu 12. Wakil ya. Minim 12 event. Karena kan ruangannya ada sekitar 60. Iya. Kayak gitu. Jadi ya wes untuk konsumsi, terus buat ada lighting, terus sound engineer, dokumentasi pun itu kan lele kamera ada Mas, sing nyekel kan gak ono kan gitu logikanya, sing edit kan gak ada kayak gitu sih. Oke. Pokoknya itu bisa kita obrolkan di luar untuk kedepannya ya. Siap. Sebelumnya minta tangan buat kenang-kenangan. Wah, ini logoku ini dipersembahkan oleh salah satu artis Malang ya. Di mana ini Mas? Sembarang Mas. Mantap. Ya, terima kasih. Pertanyaan terakhir nih. Oke. Harapan-harapanmu untuk Mary Jona ataupun Niema buat teman-teman yang belum tahu ya, bisa di-share ataupun sosmednya. Kalau untuk Mary Jona sendiri, kalian bisa follow Instagramku di sekitar Jona. Tapi mohon maaf, isinya random banget ya, mulai dari kecelakaan lalu lintas, info pemadaman lampu. Lebih ke berita ya? Lebih ke berita, dan kerandomanku bersama keluarga aku kayak gitu. Kalau Spotify bisa di-search aja MARY spasi JONA. Terus untuk Niema bisa di-follow Instagramnya @niema.music, Spotify dan lain-lainnya menyusul. Doakan segera rilis. Nanti single pertama kita bakal rilis judulnya Stoik. Dari stoikisme. Iya. Dan kebetulan kita featuring sama Mas Ipung Power Metal. Gitu. Oke, terima kasih buat Mary Jona, sukses terus. Sukses dengan semua proyeknya. Matur suwun. Jangan lupa dengarkan lagu-lagune koncomu. Konco ndek sebelah-sebelahmu iki di Spotify-nya masing-masing ya, Rek. Mantap. Ya.